Setelah kita belajar tentang dasar-dasar HTML, tentang elemennya itu apa, terus bagaimana cara penulisan sintaks, selanjutnya kita akan belajar tentang bagaimana cara kita melakukan format teks dalam HTML. Caranya kita buat file baru, new file, terus kita simpan. Nah, di sini kenapa kok saya setiap materi baru membuat file baru, supaya nanti kalau misalnya kita mau belajar lagi, materi kita tidak tercampur. Tapi kalau misalnya pengikut kelas ini ingin menjadikan satu elemen ya tidak masalah, atau jadikan satu file juga tidak masalah. Jadi kita simpan dengan nama misalnya format text.html. Seperti yang saya bilang sebelumnya, pastikan beri nama .html di akhir, atau ekstensi file kita adalah HTML. Kemudian kita seperti biasa HTML kemudian tab, langsung akan muncul elemennya. Kita beri nama misalnya format text. Nah, di sini format teks yang akan kita gunakan ada beberapa. Yang pertama, kita akan menggunakan B. B digunakan untuk melakukan penebalan teks. Contohnya begini. Saya adalah seorang codingers misalnya. Nah, di sini kata-kata codingers ini saya mau buat menjadi bold atau tebal. Itu cara tinggal menulis B, lalu kita tab. Di Sublime otomatis kalau kita menuliskan kode HTML lalu kita tab, otomatis dia akan membuat kode HTML buka dan tutupnya. Kemudian kita masukkan codingers tadi, dan kita coba simpan ya. Untuk menampilkannya kita klik kanan, open in browser. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini. Saya adalah seorang codingers. Nah, kata-kata codingers ini berubah menjadi bold atau lebih tebal. Itu menggunakan kode B. Oke, selanjutnya saya mau kasih BR lagi. Nah, di sini saya mau menulis untuk U. U itu adalah elemen yang digunakan untuk melakukan garis bawah pada teks. Contoh, coding memiliki seni ketika penulisannya. Misalnya, kata-kata seni dan penulisannya saya akan buat menjadi garis bawah atau underline, itu menggunakan U. Di sini ada U, kita tuliskan seni, dan penulisannya juga kita masukkan U. Nah, kita masukkan penulisannya dalam U dan seninya dalam U. Kita simpan, lalu kita refresh. Nah, pada memiliki seni, penulisannya, ini semuanya memiliki garis bawah. Jadi semuanya menggunakan U, seni dan penulisannya. Selanjutnya, kita biar lagi, supaya ke bawah. Sekarang saya akan mencoba dengan I. I digunakan untuk italic atau garis miring. Contoh, teks yang akan kita tulis di sini akan berubah menjadi miring semua. Misalnya I, kita tab. Di sini saya mau tulis nikmat mana lagi yang kau dustakan. Misalnya, teksnya kita menggunakan I, kemudian kita simpan dan kita refresh. Nah, ini akan menjadi teks miring karena kita menggunakan italic atau I. Selanjutnya, saya ingin mencoba menggunakan kalau U untuk garis bawah, sekarang saya mau coba untuk garis tengah. Oke, saya bayar lagi supaya turun ke bawah. Di sini saya tulis misalnya di sini kita suka pusing, tapi pusingnya ini kita mau garis tengah. Jadi kita pakai strike. Kalau misalnya tidak, ketika kita tab tidak muncul di Sublime-nya, kita tulis saja strike. Nah, kita suka pusing, tapi kita ganti strip di strike, diganti jadi suka dengan coding. Nah, ketika kita simpan, jangan lupa Ctrl S untuk menyimpan, lalu kita refresh. Kita suka pusing, tapi ini garis tengah. Kita suka-suka dengan coding jadinya. Oh, kata-kata sukanya kita buang aja biar bagus. Kita pusing dengan coding, ganti jadi kita suka dengan coding. Nah, seperti ini. Kita strip suka dengan coding. Kata-kata strip ini menggunakan strike. Selanjutnya kita kasih BR supaya enter ke bawah. Selanjutnya kita akan buat namanya small. Small ini kita gunakan untuk memperkecil huruf. Jadi ukuran teks biasa adalah seperti ini.
dengan ukuran seperti ini, kalau kita menuliskan small, ukurannya akan lebih kecil. Contohnya, kecil sekali, teks ini, misalnya. Kemudian kita buat di browser, nah ini akan jadi lebih kecil dibanding font lainnya. Kita menggunakan small. Terus membuat lebih besar dari font lainnya seperti apa? Ya menggunakan big. Misalnya, halo, saya yang paling besar. Oke, kita refresh. Nah, ini sengaja saya tidak kasih BR supaya biar jelas ukurannya small dan big seperti apa. Jadi small seperti ini dan big seperti ini. Selanjutnya, kita akan mencoba sub dan sub. SUP dan SUB. Bedanya apa? Jadi, SUP itu digunakan untuk teks menjadi superscript di atas. Atau biasa kita sebut dengan namanya pangkat. Misalnya, 5. Ini 5, kita pangkatkan. Kita bayar dulu ya sebelumnya, supaya ke bawah. Nah, 5 kita pangkatkan dengan menulis SUP, pangkat 6 misalnya. Ini kalau misalnya kita refresh, itu jadi 5, pangkat 6. Jadi SUP itu membuat teks menjadi lebih kecil ke atas. Bagaimana kalau mau kecil ke bawah? Oke. Kita buat lagi 5 pangkat 6 ditambah kita sub lagi 2 12 aja deh log SUB. Nah, SUB ini kita gunakan untuk teks supaya seperti koma tapi di bawah atau superscript. Jadi di sini kita buat 12 log 10. Nah, terus hasilnya sama dengan 44. Ya nggak tahu ini hasilnya benar atau enggak. Yang penting kita contoh untuk pembuatan elemennya. SUB ya, untuk ke bawah. Coba kita simpan. Nah, jadi 12 log 10. Nah, 10 ini ke bawah karena kita menggunakan kode SUB. Selanjutnya, kita akan menggunakan center. Kita BR dulu ya. Center. Center itu digunakan untuk mempertengah teks atau membuat teks menjadi tengah. Jadi contohnya ini adalah teks ke tengah. Jadi secara default teksnya akan ke tengah. Sebenarnya kita bisa merubah teks menjadi tengah itu menggunakan atribut atau menggunakan CSS itu bisa. Tapi ini adalah kode bawaan untuk format teks dari HTML. Jadi kita coba dulu. Kenapa tidak? Selanjutnya kita BR. Nah, di sini ada elemen yang namanya EM. Nah, EM ini adalah kode yang digunakan untuk membuat teks miring. Jadi, kalau misalnya kita ingin membuat teks miring, itu nggak harus menggunakan I, tapi bisa menggunakan M. Contoh, ini juga teks miring. Kalau kita simpan, nah ini juga teks miring, sama seperti I. Terus ada lagi yang sama seperti strike atau garis tengah. Ini yang pusing ini juga sama. Itu menggunakan yang namanya del. Ini juga garis tengah. Jadi teks miring dan garis tengah. Ini ada persamaannya. Selain menggunakan I dan strike, kita bisa menggunakan M dan del. Terus untuk bold ada juga persamaan ya, pasti ada. Itu namanya strong. Jadi ini membuat teks tebal. Jadi strong itu digunakan untuk membuat teks tebal. Nah, seperti ini membuat teks tebal. Itu karena menggunakan strong. Selain strong kita bisa menggunakan B. Jadi U, I, dan B itu ada persamaannya M, del, dan strong. Selanjutnya untuk garis bawah, oh iya, ini kan garis tengah strike ya, bukan U ya. Untuk U ada lagi. U kita menggunakan ins. Ini untuk garis bawah. Jadi bisa menggunakan ins selain menggunakan U. Nah, ini dia. U garis bawah. Selanjutnya kita akan mencoba gimana kalau misalnya kita mau menggabungkan teks-teks yang sudah kita buat. Ya udah, tinggal tulis saja kode HTML. Contoh, saya ingin membuat teks tebal, garis miring, dan garis bawah. Misalnya, kita menggunakan U untuk miring, untuk garis bawah maksudnya. Kemudian kita gunakan I untuk miring, dan kita gunakan B untuk tebal. Ini adalah teks yang maruk misalnya, karena dia mengambil semuanya. Misalnya,
Jadi kita kasih BR supaya dia ke bawah. BR. Kita refresh. Nah, ada miring, garis bawah, dan ini tengah. Apa namanya, garis bawah dan bold. Jadi kita bisa kombinasikan lebih dari satu format teks. Ya, kita tinggal buat saja sesuai dengan yang kita inginkan.